Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Hidayat dan rekan saya di sebelah kanan Andri Noverdi dan di sebelah kiri saya yaitu Atri Suryanda. Baiklah, di sini kami akan menampilkan atau menayangkan strategi pembelajaran menggunakan metode debat. Nah, yang menjadi topik atau wacana pada saat ini yaitu tentang jalur masuk kuliah, di mana yang akan kami perdebatkan itu manakah yang lebih efektif atau yang lebih bagus jalur masuk kuliah antara SNMPTN atau dikenal dengan SNMPTN dibandingkan jalur SB atau jalur ujian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita persilakan kepada teman kita yang lulusan dari SN. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anino Ferdi. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Dengan saya juga lulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut dengan SNMPTN dan juga dengan jalur undangan. Dan jalur undangan yang bisa saya sebut dengan adalah jalur undangan itu adalah lulusan terbaik. Bagaimana cara masuk ke UNP? Kenapa? Kami mahasiswa jalur SNMPTN itu kami diundang ke UNP. Kami tidak perlu melakukan seleksi lagi. Kami tidak perlu melakukan ujian. Karena apa? Kami sudah terbukti bahwasanya kami sudah lulus secara pikiran, nilai. Kami sudah lulus. Dengan apa? Kami melakukan pembuktian. Selama 3 tahun kami berada di tingkat SLTA. Dan juga mahasiswa jalur undangan atau SNMPTN itu hanya sedikit yang diterima di universitas manapun. Berbeda dengan SB yang luar biasa banyaknya. Dibandingkan mahasiswa jalur SNMPTN dengan jalur SBMPTN itu sangat jauh berbeda. Kami lebih unggul dari segi pikiran dan juga segi prestasi. Karena pada saat kami memasukkan data untuk pengisian SNMPTN, itu kami menorehkan nilai rapor kami, prestasi yang pernah kami raih di tingkat SLTA dulu. Jadi SBMPTN itu adalah jalur masuk sesudah SNPTN. Dan SBMPTN itu jalur yang masuk melewati ujian. Dengan apa? Dia harus bertarung dulu. Dia harus membuktikan dirinya benar-benar pantas atau tidak berada di suatu universitas. Yang kami bahas di sini adalah kampus Universitas Negeri Padang yang berada di Sumatera Barat, Pulau Sumatera, Indonesia. Dan berbeda dengan kami yang ada di anak jalur undangan, kami tidak perlu bersaing lagi. Karena apa? Kami sudah bersaing dari awal. Kami bersaing dengan putra-putri daerah lain untuk mendapatkan dan masuk ke UNP dengan jalur SNMPTN. Jadi itu, dikembalikan. Oke, terima kasih atas pendapat saudara Andri tentang jalur SNMPTN. Selanjutnya kepada saudara Atri Suryanda, yaitu mahasiswa yang masuk ke Universitas Negeri Padang melalui jalur SBMPTN. Dipersilakan. Baik, di mana demikian keunggulan kelulusan SBMPTN dari SNPTN itu di mana kita dari penjuru negeri itu dites, diseleksi untuk masuk perguruan tinggi lewat SBMPTN, bukan seperti anak SN yang mengandalkan cuma nilai lapor dan prestasi. Terkadang nilai lapor itu belum tentu nilai murni dari
siswa tersebut. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Dari pendapat kedua saudara kita tadi, mereka sama-sama meninggikan atau sama-sama menaikkan nama mereka sebagai mahasiswa, yaitu jalur senam PTN dan jalur SBMPTN. Namun di antara kedua pendapat tersebut belum ada titik tengah antara jalur SBMPTN atau jalur senam PTN yang lebih unggul di dalam memasuki universitas, terutama itu Universitas Negeri Padang. Maka oleh sebab itu kami minta pendapat kembali kepada saudara Andri untuk mengeluarkan pendapatnya tentang jalur senam PTN. Persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Ya baik, di sini akan saya jelaskan lagi. Yang pertama, siswa SNMPTN itu lebih unggul di secara pikiran, prestasi, pastinya. Kenapa? Sama-sama kita dengar tadi apa yang katakan oleh saudara saya ya di depan saya ini. Itu mereka harus bertarung lagi. Sedangkan kami apa? Kami sudah bertarung duluan pada mereka. Dan mereka juga berkata, nilai lapor kami itu tidak asli, tidak real dari kami. Itu sangat pembohong. Kenapa saya bilang pembohong? Karena kami mati-matian 3 tahun bersekolah di SLTA untuk mendapatkan suatu nilai lapor. Dan dari mereka, dia bilangnya nilai lapor kami tidak asli. Mungkin yang dari nilai lapor yang anak SBMPTN ini yang mungkin tidak asli. Tidak real dengan otaknya sendiri. Dengan pikirannya sendiri, dengan prestasinya sendiri. Ingat, mahasiswa SBMPTN adalah mahasiswa yang gagal di SNMPTN. Itu yang perlu diingat. Saya kembalikan. Oke, terima kasih atas pendapat saudara Andri. Apakah ada pendapat dari saudara Atri Suryanda? Dipersilakan. Baik. Menurut saya, lulusan SBMPTN itu adalah lulusan yang terbaik. Mengapa begitu? Lulusan SBMPTN itu adalah di mana kita mengulang belajar dan kita ujian seleksi itu diawasi. Itu memang otak kita yang benar-benar mengisi kertas yang sedang kita ujian itu untuk masuk perguruan tinggi. Kalau lulusan SBMPTN itu adalah lulusan dari di mana nilai lapor digabung semester 1, semester 2, semester 3. Di mana digabung, apakah anak-anak lulusan SNPTN itu masih ingat pelajaran kelas 1 atau kelas 2-nya, kelas 3-nya mungkin saya ragu karena mereka tidak mengulangi pelajarannya kembali. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pendapat kedua saudara kita tadi mengenai jalur masuk kuliah, baik itu senam PTN ataupun SBMPTN. Jadi di sini kita ambil kesimpulan saja, mana yang lebih bagus antara jalur masuk kuliah melewati senam PTN atau SBMPTN. Nah, pendapat saya sendiri, jalur masuk itu kedua-duanya bagus. Tergantung kepada diri kita atau tergantung kepada apa yang kita terima. Karena tidak mungkin kita menjelek-jelekkan atau memperburuk. Misalnya saja rumah kita. Tidak mungkin kita menjelek-jelekkan atau memberitahukan kepada orang lain bahwasannya rumah kita jelek. Pasti kita akan memberitahukan bahwa rumah kita itu bagus. Begitu juga dengan jalur masuk kuliah. Tidak mungkin kita menjelekkan bahwasanya kita yang masuk lewat SB, kita menjelekkan pula bahwa jalur SB itu tidak baik. Oke, mungkin sekian pendapat dari kami semua mengenai jalur masuk kuliah tentang senam PTN dan SBMPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.